Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmiah dari kelas 12 MIPA 4 nomor absen 14. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas dari guru pemanggap fisika, yaitu Pak Tri Agus. Saya akan menjelaskan sedikit materi gelombang elektromagnetik tentang sinar ultraviolet. Jadi, sinar ultraviolet adalah radiasi gelombang elektromagnetik. Sinar ini tidak bisa dilihat oleh mata, namun beberapa hewan seperti lebah, burung, dan kupu-kupu bisa melihat sinar UV dengan jelas. Tidak semua sinar ultraviolet yang berasal dari matahari bisa mencapai permukaan bumi. Lapisan ozon berhasil mencegah sinar ultraviolet tertentu untuk mencapai bumi. Sinar ultraviolet bisa dihasilkan oleh atom-atom dan molekul dalam loncatan listrik. Matahari merupakan sumber utama dari sinar ultraviolet. Sinar UV dari matahari dapat mengionisasi partikel-partikel di atmosfer yang berada pada ketinggian sekitar 80 km yang disebut lapisan ionosfer. Lapisan ozon di atmosfer dapat menyerap sinar UV sehingga tidak sampai ke permukaan bumi. Sinar UV dapat dimanfaatkan dalam bidang industri, terutama dalam proses sterilisasi. Sinar ultraviolet yang berada pada pita gelombang 100-400 nanometer tersebut dibagi lagi menjadi sinar UVE, UVB, dan UVC. Sifat sinar ultraviolet. Sifat sinar ultraviolet adalah daya penetrasi yang sangat rendah. Selapis kaca tipis pun sudah mampu menahan sebagian besar sinar UV. Oleh karena itu, sinar UV hanya dapat efektif untuk mengendalikan mikroorganisme pada permukaan yang terpapar langsung oleh sinar UV. Atau mikroba berada di dekat permukaan medium yang transparan. Absorpsi maksimal sinar UV di dalam sel terjadi pada asam nukleat. Maka diperkirakan mekanisme utama perusakan sel oleh sinar UV pada ribosom sehingga mengakibatkan terjadinya mutasi atau kematian sel. Permasalahan umum. Yang pertama yaitu jenis sinar UV. Sinar UV dibagi menjadi 3, yaitu sinar UVE, sinar UVB, dan sinar UVC. Sinar UVE memiliki panjang gelombang 315-400 nanometer dan memiliki panjang gelombang yang paling panjang di antara sinar UV lainnya. Dan 95% dari sinar ultraviolet yang mencapai bumi adalah sinar UVE. Sinar ini dianggap sebagai sinar ultraviolet yang paling kuat dan mampu menembus awan serta kaca, bahkan tetap ada di saat cuaca mendung ataupun hujan. Sinar UVE juga dapat menyerap lebih dalam hingga ke lapisan dermis. Dermis adalah lapisan kulit kedua setelah epidermis, dia mana berfungsi sebagai pelindung dalam tubuh. Yang kedua, sinar UVB. Sinar UVB memiliki panjang gelombang 280-315 nanometer. Sinar UVB dapat terserap oleh awan dan tidak dapat menembus kaca. Namun, jangkauan paparannya hanya dapat mencapai lapisan epidermis kulit. Sinar UVB dapat menyebabkan kulit merah, perih, dan terbakar. Yang ketiga yaitu sinar UVC memiliki panjang gelombang yang paling pendek di antara sinar lainnya, yaitu 180-280 nanometer, dan merupakan sinar ultraviolet yang paling bahaya bagi kulit. Namun, sinar UVC tidak bisa menembus lapisan ozon sehingga sinar ini tidak mencapai permukaan bumi. Yang kedua yaitu bahaya sinar UV bagi kesehatan. Sebenarnya banyak sekali bahaya-bahaya sinar UV bagi kesehatan. Yang pertama yaitu kulit terbakar. Yang kedua, munculnya tanda-tanda penuaan dini, meningkatkan risiko kanker kulit, merusak mata, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tips sekaligus mengatasi bahaya sinar UV. Untuk memperoleh berbagai manfaat, paparan sinar matahari dengan risiko efek samping yang kecil disarankan berjemur sebelum jam 10 pagi agar terhindar dari bahaya sinar ultraviolet. Waktu berjemur terbaik adalah antara jam 7 sampai 10 pagi dan berjemurlah selama 5 sampai 15 menit. Sebanyak 2 sampai 3 kali seminggu.
Pastikan kamu berjemur pada waktu yang tepat dan tidak berlebihan, dan sangat wajib menggunakan tabir surya atau sunscreen untuk melindungi kulit dari sinar UV. Pastikan kamu tahu betapa pentingnya produk yang satu ini untuk orang-orang yang tinggal di negara tropis, yaitu seperti di Indonesia. Manfaat sinar UV bagi teknologi, salah satunya di lampu ultraviolet, yaitu produk lampu yang menghasilkan sinar UV, di mana sinar UV sendiri mempunyai karakter secara khusus yang bisa diaplikasikan di berbagai sektor yang begitu luas. Lampu UV sendiri banyak digunakan di kehidupan sehari-hari, seperti halnya di bank-bank sampai di laboratorium yang menggunakan lampu ini. Lampu ultraviolet juga bisa dimanfaatkan sebagai alat proses disinfektan. Dengan kata lain, tak hanya sekedar lampu yang mampu menghasilkan sinar ultraviolet saja, di mana dalam proses penyaringan air sendiri memerlukan proses higienis dan steril demi menjamin mutu dan kualitas air sebagai hasil produk bebas dari mikroba mampu menjadi aman dikonsumsi. Untuk itu, lampu ini juga sering dimanfaatkan sebagai lampu disinfektan. Menurut panjang sinar gelombangnya sendiri, lampu UV diklasifikasi dalam 3 tingkatan utama, yang makin pendek makin panjang gelombang pada sinar UV tersebut, maka karakteristiknya semakin kuat, di mana tingkat lampu tersebut mulai dari sinar UVB, sinar UVB, dan sinar UVC. Kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dari materi tadi adalah sinar UVA dan sinar UVB dapat masuk ke permukaan bumi, namun sinar UVC dipantulkan di atmosfer. Paparan sinar matahari yang merupakan kombinasi radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh matahari menyebabkan dampak negatif dan positif. Dampak positifnya sendiri, sinar UV dapat menyembuhkan penyakit psoriasis dan vertigo dengan cara fototerapi. Sedangkan dampak negatifnya, paparan sinar UV dapat merusak kulit sehingga menyebabkan kulit kanker. Sinar UVC juga dapat menonaktifkan mikroorganisme sehingga dapat mensterilisasikan rumah sakit, pesawat terbang, kantor, dan pabrik dengan cara menghancurkan asam nuklear dan mengganggu DNA yang sehingga terganggunya fungsi vitalnya. Saran, sebaiknya jika kita akan keluar rumah menggunakan pakaian yang panjang yang menutupi kulit kita dan menghindari terlalu lama terkena paparan sinar matahari langsung. Daftar pustaka. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengetikan kata dalam materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.